Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid dharain amin. Wa ma waqa'a fi kalami ba'dhi ahli tasawwufi, dan apa-apa yang terjadi di perkataan sebagian ahli tasawuf, yaitu perkataan di sebagian ahli tasawuf tentang masalah mimma, dari apa-apa yuhimu yang memberikan prasangka, naqson kekurangan, au inhitoton atau kemunduran, au inhitoton atau kemunduran, fi hali, di dalam keadaan mayya'malu, barang siapa yang beramal ala raja'ith thawabi, atas pengharapan untuk mendapatkan pahala dari Allah, au khaufil iqabi, atau takut akan siksaan Allah. Kan pelajaran yang lalu disebutkan bahwasanya orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi 3 kelompok. Orang yang beramal karena takut siksaan Allah. Yang kedua, orang yang beramal karena mengharapkan pahala dari Allah. Yang ketiga, orang yang beramal melaksanakan perintah Allah. Paham nggak? Yang jadi masalah ini 2 ini. Kalau misalnya orang beramal hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah, orang yang beramal hanya takut karena siksaan Allah saja, di sebagian ahli tasawuf ini seperti ada satu kekurangan. Makanya dikatakan amal perbuatannya itu kurang ikhlas. Kok pelajaran yang lalu disebutkan tidak ada masalah gitu kan? Sedangkan sebagian pendapat dari ahli tasawuf mengatakan kalau orang itu beramal hanya ingin mendapatkan pahala, kalau orang itu beramal hanya takut siksaan Allah, kok sepertinya tidak ikhlas. Sehingga kalau misalnya tidak ada surga, orang tidak akan beramal. Karena apa? Karena dia beramal ingin mendapatkan pahala supaya masuk surga. Kalau neraka tidak ada, tidak beramal akhirnya. Karena apa? Karena mereka tadi itu tidak takut kepada neraka, karena dia beramal takut kepada neraka. Nah berarti kalau ada orang yang beramal karena ingin pahala saja, kalau orang beramal ingin mendapatkan, diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian ahli tasawuf mengatakan apa? Ini kurang benar gitu loh. Ini naqson au inhitoton. Ini menunjukkan apa? Kekurangan. Ini menunjukkan apa? Kemunduran. Ya, kok bisa dikatakan seperti itu? Memang betul kali dalika. Maka seperti itu memang. Maka seperti itu mahmulun ala qasdit tambihi bihi. Itu mengandung ya, untuk tujuan peringatan dengannya. Peringatan apa? Ala atas annalladzi, sesungguhnya yang ya'malu beramal limujarradi, hanya untuk mendapatkan, hanya limujarradi, hanya untuk imtithal amri, melaksanakan perintah, afdalu, lebih utama, minar raji, daripada orang yang berharap, wal khaifi, orang yang takut, wal amru kadzalik, dan urusannya memang seperti itu. Jadi sebagian ahli tasawuf itu mengatakan apa? Ente itu jangan beramal untuk mendapatkan pahala Allah saja. Ente itu jangan beramal karena takut akan siksaan Allah saja. Itu maknanya bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh orang beramal itu hanya ingin mendapatkan pahala Allah. Orang beramal itu hanya takut akan siksaan Allah. Bukan berarti tidak boleh. Cuma apa? Peringatan. Peringatan bahwasannya kalau kamu beramal untuk melaksanakan perintah Allah, itu lebih afdal, itu lebih utama daripada engkau beramal ingin mendapatkan pahala atau kau takut akan siksaan Allah. Paham ya maksudnya? Jadi antara
ibarah yang satu dengan ibarah yang sekarang ini, ibarah pelajaran yang lalu, yang dikatakan orang beramal ada 3 kelompok, itu dengan ibarah sekarang ini tidak ada bedanya. Paham ini ya? Dengan uraian sekarang ini tidak ada bedanya. Walakinnaha, akan tetapinya, maqamatu ba'dhiha fawqa ba'dhin, kedudukan sebagian mereka di atas yang lain. Jadi kalau mau ditanyakan di antara 3 kelompok ini, yang beramal hanya ingin mendapatkan pahala Allah, yang beramal karena takut akan siksaan Allah, atau yang beramal untuk melaksanakan perintah Allah, mana yang lebih afdol? Ya jelas, yang beramal hanya untuk melaksanakan perintah Allah, gitu. Walaisa lil abdi, dan tidak ada untuk seorang hamba ayyuqima nafsahu, dia melaksanakan dirinya sendiri filladhi, di dalam yang yakhtaru minha, memilih darinya 3 kelompok tadi itu. Balil amru lillahi ta'ala, tetapi ini urusannya milik Allah Ta'ala. Yuqimu man yasha, Allah melaksanakan apa-apa yang Allah kehendaki min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Jadi tidak bisa anak kepinginkah kalau beribadah itu hanya ingin mendapatkan surga, atau misalnya ndak wis anak kepingin sekarang beramal ini hanya takut kepada neraka, atau ndak anak kalau beramal ingin kelompok yang paling afdol, apa? Hanya untuk melaksanakan perintah Allah. Katanya Abi Abdullah Haddad di sini, kamu itu tidak bisa memilih masuk kelompok yang pertama, masuk kelompok yang kedua, masuk kelompok yang ketiga, tidak bisa. Itu kehendaknya Allah. Nanti Allah yang gerakkan sendiri. Ketika kamu beramal ini, ketika kamu berbuat ini, apa tujuanmu, Allah yang menentukan. Bukan urusan kita itu. Yang jelas kita melaksanakan perintah Allah. Gitu. Nanti mau diarahkan karena ingin mendapatkan pahala, ingin takut dari nerakanya Allah, ingin dijauhkan dari nerakanya Allah karena takut, atau untuk melaksanakan perintah Allah yang paling afdal, itu tergantung Allah Subhanahu. Wala budda ayyuqimal haqqa ta'ala fi kulli maqamin tadi. Dan harus untuk melaksanakan apa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Harus melaksanakan haknya Allah Ta'ala fi kulli maqamin, di setiap kedudukan, di 3 kelompok ini harus melaksanakan di 3 kelompok ini. Melaksanakan haknya Allah. Kalaupun ente misalnya sekarang anak ingin supaya mendapatkan pahala dengan apa? Dengan sholat. Berarti apa sholatnya? Harus syaratnya, wajibnya, rukunnya dilaksanakan. Atau misalnya anak takut dimasukkan neraka, sehingga apa? Anak sholat, tetap sama. Sholatnya harus apa? Melaksanakan haknya Allah. Berupa apa? Sholat yang sempurna, dohir dan batinnya. Kelompok yang ketiga pun sama. Anak beramal sekarang ini untuk melaksanakan perintahnya Allah misalnya. Sama. Dengan apa? Dengan sholat. Dengan apa? Dengan puasa. Apapun yang kita laksanakan dari 3 kelompok tadi itu harus melaksanakan haknya Allah. Ini maksudnya, Bang. Paham ini? Makanya di sini katakan wala budda ayyuqimal haqqa ta'ala fi kulli maqamin. Harus untuk melaksanakan hak Allah Ta'ala di setiap kedudukan. Di dalam maqamat tadi, dari makom-makom kedudukan yang 3 tadi itu. Ta'ifatun minal mu'minina, kelompok dari orang-orang mukmin, la tasluhu ahwaluhum, ya, tidak akan baik keadaan mereka orang mukmin, wala tastaqimu qulubuhum, dan tidak akan lurus istiqomah hati-hati mereka, illa kecuali bil amali, dengan perbuatan ala wifqi, atas aturan, atas ketentuan, ma'uqimu fihi, apa-apa yang mereka melaksanakan di dalamnya. Jadi tidak bisa. Apakah berarti anak ini kalau misalnya inti ibadah ingin mendapatkan surganya Allah, itu rukunnya yang separuh saja dilaksanakan. Kalau misalnya ingin mendapatkan aman dari nerakanya Allah karena takut dari nerakanya Allah, harus semuanya dilaksanakan. Tidak ada. Di setiap makom kedudukan apapun harus melaksanakan apa-apa yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah melalui resa Nabi Muhammad SAW, apapun. Paham ya? Jadi tidak perlulah kita bahas anak ini ibadah untuk apa. Tidak perlu, karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang gerakkan sendiri. Yang jelas
Di setiap kedudukan wajib. Di setiap kedudukan wajib untuk melaksanakan. Melaksanakan apa? Ibadah sesuai dengan aturan. Paham ya? Warubbama, dan kemungkinan asyara memberikan isyarat ba'du ahli ma'rifat, di sebagian orang ahli ma'rifat, fi tanzili maqamin, di dalam turunnya satu kedudukan, mayya'malu, orang yang beramal ala rajai wa thawab. Orang yang beramal hanya ingin mendapatkan apa? Pengharapan dan pahala. Ada sebagian mereka ahli tasawuf mengatakan kalau ini ibadah hanya untuk ingin mendapatkan pahala dari Allah, kedudukan ente akan jatuh dalam pandangan Allah. Ada yang sebagian yang mengatakan seperti itu. Ila halin, sampai kepada kedudukan man, barang siapa laulam, barang siapa yang tidak laulam yurghib bi tawabin au takhawufin, kalau dia tidak mengharapkan pahala atau tidak takut bi'igabin, dengan satu siksa, lakana, ada yang, maka niscaya ada la ya'malu aslan, dia tidak beramal sama sekali. Walaisa, tidak ada fi qalbihi, dalam hatinya, min ta'dhimil haqqi wa ijlalih, dari mengagungkan Allah dan min ta'dhimil haqq wa ijlalih, dari pengagungan kebenaran dan pembesaran, pengagungan dari haknya Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan kalau ente misalnya beramal, pokoknya beramal ya, tidak ada kepingin untuk mendapatkan pahala, tidak karena takut kepada Allah. Ada sebagian yang mengatakan apa? Bahwasanya ente ini hatimu kosong dari apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah apa? Ibadah tidak ada tujuan. Seolah-olah ibadah tidak ada tujuan. Itu ada kelompok yang mengatakan seperti itu. Ma yahmiluhu, apa-apa yang membawa apa? Ala imtithali amrihi, atas melaksanakan perintah Allah, wajtinabi nahyihi, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal mas'alatu fi nafsiha ghamidatun. Masalah ini, dalam masalah ini adalah ghamidatun, amat sangat dalam. Jadi kalau kita dengarkan tadi yang ahlu tasawuf yang pertama mengatakan bahwasanya kalau kamu melaksanakan hanya untuk melaksanakan perintah Allah ketika ibadah, itu yang paling afdol, kan gitu kan? Sedangkan kelompok yang lain mengatakan apa? Oh enggak. Kalau ente melaksanakan satu perintah hanya untuk melaksanakan perintah Allah, tapi di hatimu tidak ada keinginan untuk mendapatkan pahala, tidak ada takut akan siksanya Allah, berarti kamu ini ibadah kosong dari pengagungan kepada Allah, meskipun melaksanakan perintah Allah. Nah, ini kan bertentangan. Jadi maknanya ya tadi itu yang disampaikan oleh Abu Haddad yang pertama tadi itu. Boleh seseorang itu beramal untuk mendapatkan pahala Allah, boleh dia tadi itu melaksanakan karena takut, boleh juga imtithal. Yang paling afdal ya imtithal, untuk melaksanakan perintah Allah tujuannya. Tapi tiap tiga kedudukan tadi itu ya sama, harus melaksanakan sesuai perintah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ini maknanya apa? Wal mas'alatu fi nafsiha ghamidatun. Masalah ini dalam. Jadi kalau mau dibahas tambahnya banyak tidak karuan gitu. Tambah yang satu menyatakan imtithal lebih afdal, yang satu mengatakan oh enggak. Kalau imtithal saja untuk melaksanakan perintah Allah tanpa ada keinginan pahala, tanpa ada takut kepada surganya Allah, ini kosong hatinya. Seolah-olah pendapat yang pertama dengan yang kedua bertentangan, padahal tidak seperti itu. Paham ini? Waqad ra'aitu fiha ma yushbihul ghalatu wasyadhu. Dan benar-benar aku telah melihat dalam masalah ini apa? Apa-apa yang menyerupai apa? Kesalahan li ba'dhi ahli thariq, dari sebagian orang-orang ahli thariqah. Kadang-kadang keliru masalah ini. Mereka mengatakan harus untuk melaksanakan hanya untuk perintah Allah. Kalau tujuan bukan selain untuk perintah Allah, tidak benar berarti. Keliru. Padahal yang tidak, pendapat yang lain mengatakan kalau untuk imtithal saja melaksanakan perintah tanpa ada keinginan pahala, tanpa ada takut kepada neraka, kosong dari pengagungan. Berarti apa? Laksanakan semuanya. Nanti Allah yang gerakkan gimana kedudukanmu nanti. Apakah tergolong yang ibadah ingin mendapatkan pahala Allah,
ataukah tergolong ibadah karena takut akan siksaan Allah, atau ibadah hanya untuk melaksanakan perintah Allah. Di antara tiga kelompok ini semuanya wajib untuk apa? Melaksanakan ibadah sesuai aturan. Jangan sampai mau mencari apa tujuannya, ana tidak mau sholat dulu, ana harus tahu dulu tujuan ana ini apa, sampai tidak sholat. Karena apa? Bingung tujuan. Atau misalnya apa? Ana harus nyari tujuannya dulu. Oh iya, ana sudah dapat seperti ini tujuannya, tapi sholat tidak ngerti bagaimana cara yang benar, yang keliru. Paham? Dari tiga kelompok ini semuanya wajib. Jadi intinya apa? Harus mempelajari ibadah yang sempurna. Urusan nanti ibadahnya itu ingin mendapatkan pahala Allah, karena tujuan ibadahnya takut siksaan Allah, atau hanya untuk melaksanakan perintah Allah, jangan dibahas. Karena apa? Itu adalah milik Allah yang akan menentukan di mana. Itu hanya Allah. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.